Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mind mapping. Ini merupakan mata kuliah dari pembelajaran IPA di Madrasah Ibtidaiyah. Kita bahas dulu tentang awal mula mind mapping. Mind mapping awal mulanya dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris. Beliau adalah penemu mind map atau peta pikiran ketua Yayasan Otak dari pendiri klub poker atau brainstorm dan pencipta konsep melek mental. Dari pengertian mind mapping itu sendiri diartikan sebagai proses pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep tertentu dari cabang-cabang sel saraf membentuk kolerasi konsep. Hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi dari otak. Ya, jadi pengertian mind mapping itu sendiri dia kolerasi dari berbagai konsep-konsep ya. Kemudian konsep-konsep dalam bentuk tulisan disajikan dalam bentuk koneksi-koneksi seperti koneksi dalam otak. Mind mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan kreatif. Nah, ini contohnya, ini adalah pembuatan dari mind mapping dengan peta pusat pikiran gaya ya, judulnya itu gaya. Kemudian di sini cabang-cabangnya itu ada gaya tak sentuh, gaya sentuh, dan pengaruh dari gaya. Gaya tak sentuh ini ada cabang-cabangnya lagi. Gaya sentuh juga sama, ini ada cabang-cabangnya lagi, serta pengaruh gaya juga ada cabang-cabangnya lagi. Nah, di sini untuk cabang-cabangnya itu disertai dengan gambar yang bersangkutan dengan tema tersebut ya. Mind mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif. Mind mapping disebut juga sebagai peta konsep, merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Mind mapping adalah cara berpikir kreatif yang mencerminkan cara kerja alami otak, serta memungkinkan otak menggunakan semua gambar dan asosiasinya dalam pola radikal dan jaringan sebagaimana otak dirancang. Seperti yang secara internal selalu digunakan otak dan terhadap mana perlu membiasakan diri kembali. Nah, ini contoh mind mapping ya, ini disertai dengan gambar-gambar. Jadi untuk cabangnya ya, misalnya ini satu cabang ke cabang yang lain itu harus satu warna ya. Ini misalnya cabang ini tentang office equipment, ini cabangnya warna ungu, maka untuk cabang dari office equipment sendiri apabila dia punya cabang-cabang lagi ya, itu harus berwarna ungu. Sama juga dengan yang lain, misalnya di sini water heating, ini warna biru ya, maka untuk cabang berikutnya juga berwarna biru. Jadi dari satu cabang ke cabang yang lain yang pokok bahasannya sama itu diberi warna yang sama. Pada umumnya mind mapping berupa satu percabangan bagan-bagan ya. Ini ya, satu percabangan bagan-bagan. Ini satu percabangan, kemudian ada cabang-cabang lagi. Manfaat dari metode pencatatan menggunakan mind mapping diantaranya adalah mempermudah proses pengingatan serta mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Mudah kita gunakan untuk mengingat suatu informasi karena tema utama terdefinisi dengan jelas di tengah. Nah, ini tema utamanya ya, atau pusat pikirannya. Mind mapping dapat membantu kita untuk yang pertama membantu untuk merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah,
memusatkan perhatian. Nah, ini contoh pusat perhatiannya itu tentang gaya ya. Menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar secara keseluruhan. Nah, di sini ada manfaat-manfaat dari mind mapping ya. Yang pertama itu, tema utama terdefinisikan secara sangat jelas karena dinyatakan atau dituliskan di tengah-tengah. Level keutamaan informasi terdefinisikan secara lebih baik. Yang ketiga, informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. Hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali. Selanjutnya, lebih mudah dipahami dan diingat ya, karena yang ada itu hanya kata kunci dan gambar-gambar yang terkait dengan kata kunci tersebut. Selanjutnya, informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping, sehingga mempermudah proses pengingatan. Masing-masing mind mapping sangat unik, sehingga mempermudah proses pengingatan dan mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci. Nah, ini jenis-jenis mind mapping ya. Ada 3 jenis. Yang pertama, mind mapping silabus. Yang kedua, mind mapping bab. Dan yang ketiga, mind mapping paragraf. Ini contoh dari mind mapping silabus. Mind mapping silabus adalah jenis mind mapping yang membantu memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari, dan biasanya mind mapping ini dibuat dengan ukuran besar dan ditempel di dinding ya. Jadi kalau silabus itu kan sangat banyak sekali pembahasan di dalam silabus ya. Jadi ukurannya itu lebih besar daripada ukuran A4 atau F4. Misalnya di kertas karton ya. Dan ini digunakan untuk mengkaji silabus yang akan dibahas. Silabus itu kan biasanya digunakan untuk mengetahui materi apa saja atau konsep apa saja yang akan dipelajari pada mata pelajaran tertentu ya. Jadi yang dibahas pada silabus, pada mind mapping silabus ini sangat banyak. Nah, ini contohnya ya, lebih detail lagi. Ini contoh dari mind mapping silabus. Selanjutnya untuk mind mapping bab, ini dibuat berdasarkan bab yang telah dipelajari, namun harus diringkas poin penting atau garis besarnya saja untuk mudah mengingatnya. Contohnya ini materi tentang barisan dan deret ya. Jadi babnya tentang ini, tentang barisan dan deret. Terus di sini ada cabang-cabangnya, misalnya baris dan deret itu terdiri dari deret, geometri tahingga, kemudian di sini ada cabang-cabangnya lagi. Cara pengerjaan barisan dan deret, kemudian deret geometri, macam-macam dan ciri deret aritmatika dan deret geometri, serta rumus deret dari aritmatika. Mind mapping paragraf ini dapat memberikan informasi secara lengkap karena selain melihat ringkasan bab atau kata kunci yang diberikan, juga melihat penjelasannya. Tapi ini lebih banyak tulisannya ya daripada mind mapping silabus atau mind mapping bab, karena di sini selain kata kunci juga disertai dengan penjelasan-penjelasan dari kata kunci tersebut. Nah, ini ya contoh mind mapping paragraf. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat mind mapping ya. Yang pertama, pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Jadi ini harus ada di tengah-tengah ya, tema utamanya atau pikiran utamanya. Mau itu mind mapping paragraf, mind mapping bab, atau mind mapping silabus, itu tema utamanya harus diletakkan di tengah-tengah. Dari tema utama akan muncul tema-tema turunan atau biasa kita sebut sub-tema ya, yang masih berkaitan dengan tema utama.
Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna atau simbol gambar yang terkait dengan tema atau subtema tersebut. Gunakan variasi huruf tebal maupun huruf kecil. Buatlah tulisan ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam. Jangan langsung membuat mind mapping di atas kertas yang digunakan untuk menggambar. Draft peta pikiran terlebih dahulu di atas kertas buram. Jadi sebaiknya kita membuat dulu ya draft dari peta pikiran atau mind mapping yang akan kita buat. Rencanakan tempat peletakan bagian-bagian dan percabangan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti gambar mind mappingnya itu tidak di sini misalnya tidak penuh sebelah ya. Jadi penempatannya itu pas ya. Misalnya di sini ruangnya terisi semua, jadi tidak ada yang terisi penuh sebelah kanan atau terisi penuh sebelah kiri. Ya, jadi semuanya harus terisi. Nah, ini cara membuat mind mapping. Pertama kita siapkan dulu kertas yang kosong. Ya, kertas kosong mau itu ukuran A4, F4 atau buku gambar atau kertas karton maupun ukuran A3. Setelah menyiapkan kertas kosong, kita mulai dari tengah untuk membuat topik utama ya. Jadi seperti mind mapping paragraf, mind mapping bab ataupun mind mapping silabus. Tema utamanya dimulai dari tengah ya. Kemudian gunakan gambar atau foto yang terkait dengan tema maupun subtema yang akan kita buat. Buat cabang untuk setiap judul. Jadi kita buat cabang-cabangnya. Nah, ini cabang-cabangnya contoh cabang dari konsep, barisan, dan deret. Selanjutnya buat cabang subjudul pada setiap judul mind mapping. Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat. Buat garis hubung yang melengkung. Gunakan warna berbeda untuk setiap judul dan gunakan satu kata atau satu frase. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Saya ambil contoh mind mapping untuk bab. Di sini tema utama itu kan barisan dan deret. Nah, ini ada cabang utamanya itu adalah deret geometri, pengerjaan, deret geometri hingga, macam-macam, dan ciri, deret, rumus, deret, aritmatika. Nah, ini cabang utamanya. Kemudian subcabangnya itu ini ya, ada UN, ada SN, ada sisipan, ada suku tengah. Untuk macam dan ciri misalnya deret subcabangnya deret aritmatika, deret geometri. Dan sini ada sub-sub cabang lagi. Contohnya beda tetap untuk linear sama SN kuadrat tanpa C dan seterusnya ya. Jadi ini cabang utama dan ini sub dari cabang utama dan ini dari sub-sub dari sub cabang gitu ya. Dan gunakan satu frase kalau kita mau membuat mind mapping bab ataupun mind mapping silabus ya, kecuali untuk mind mapping paragraf itu harus dilengkapi dengan penjelasan dari subtema yang akan kita bahas ya. Oke, mungkin video kali ini tentang penjelasan mind mapping cukup sekian dulu. Di video yang lain nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat mind mapping. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.